Hai Vivanians, Viva Cinema bersama Reta Putri kembali hadir. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng pemain dari film Adagium. Tepuk tangan yang meriah untuk Jihan Almira, Pangeran Lantang, dan Angga Asyaf. Wow, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini untuk membuat nyaman perbincangan kita 48 jam ke depan. Wow, lama ya? 2 hari. Ini enaknya manggil apa ini? Jihan aja. Jihan aja. Pang. Pang? Ini bener kan? Pang, bener ya? Daripada Oke. pangeran kan panjang. Panjang. Pang ya, Pang. Pang ya. Oke. Asyaf. Hah, sayang? Asyaf. Bisa aja Mas. Oke, Asyaf. Nah, kita bakal bicara film Adagium yang akan tayang 26 Januari 2023. Oke, untuk awalan nih yang paling mencuri atensi publik adalah Adagium. Nah, Adagium itu sebenarnya artinya apa sih? Silakan, Pang. Adagium itu sebuah pernyataan, tapi bisa dilanjutkan oleh. Tapi artinya Adagium kan artinya. Iya, artinya. Kalau kalian mau tahu lebih panjang, lebih jelasnya lagi silakan. Sama ibu kita, Ibu Iya. Rumas. Enggak, mungkin Adagium sendiri kan orang pada bingung ya. Adagium itu artinya apa sih? Sebenarnya itu asal usulnya dari memang ada kayak ungkapan ya sebenarnya. Cuman artinya sendiri itu pernyataan, tapi pernyataan bukan secara elaborate. Pernyataan tuh enggak. Jadi kayak ketika kita melakukan sesuatu, ya itu pernyataan yang kita lakukan. Jadi kayak realisasi diri misalnya gitu, atau kayak kalau quotes itu bisa dibilang your actions is stronger than words gitu. Jadi apapun yang kita mau lakukan itu dijadikan nyata gitu. Oh, lebih kayak begitu ya, refleksi itu ya. Oke, Wow. nah langsung takjub loh dia. Ya, coba nanti mungkin Asyaf yang Oh, iya. Oke, Asyaf selanjutnya ya. Mungkin boleh secara garis besar film ini menceritakan tentang apa? Untuk garis besar film ini menceritakan tentang ya lebih kepada ada dramanya sih, drama, terus nasionalisme juga tentang kecintaan kita sama negara gitu-gitu. Terus ada romantiknya sedikit juga. Jadi ada beberapa ada ya misalnya banyak sentuhan lah di film ini gitu loh. Dari dramanya, ada romantiknya, ada kecintaan sama negaranya itu sih. Oke, berarti nasionalisme tapi berbalut dengan banyak hal ya, kayak Yep. persahabatan, cinta, keluarga mungkin ya. Iya, betul. Oke, nah kalau peran kalian di sini sebagai siapa dan karakternya seperti apa? Mungkin Kak Jihan dulu. boleh. Kalau karakter aku di sini peranku namanya Alenda. Dan kalau mau dibilang dari background story-nya dulu kali ya, dia itu sebenarnya hobinya adalah information technology. Jadi apapun yang berhubungan dengan komputer itu dia mahir lah gitu ya. Dan kebetulan dia sangat jago hacking. Jadi sistem hacking dan dia pokoknya gemar lah pokoknya berhubungan dengan komputer ini. Nah, dengan orang yang seperti itu kan berarti orangnya cuek ya dengan lingkungan atau sekitarnya dia. Udah bodo amat, yang penting fokusnya ke depan gitu. Jadi itulah awal mulanya ketidakpekaan dia terhadap kedua laki-laki ini yang suka sama dia terjadi gitu. Jadi ada isu di situ karena ya orangnya cuek, sebenarnya introvert tapi ketika dibutuhkan untuk extrovert dia asik juga gitu ya, easy going juga. Cuman ya dia lebih memilih untuk punya circle yang kecil gitu. Nah, kalau untuk karakter dia pribadi itu dia mempunyai sifat yang sangat kayak seperti pejuang gitu ya, punya sifat pejuang dan pengorbanan yang cukup tinggi gitu. Bisa dilihat dari kedua sahabatnya dia, perlakuan dia terhadap sahabatnya dia ketika ada masalah, sampai akhirnya ke jenjang yang lebih jauh. Ketika ada problem dia pun berusaha untuk solving sendiri tanpa adanya harapan untuk orang-orang di sekitar dia membantu. Sebenarnya enggak gitu, yang penting udah aku punya misi apa ya akan aku lakukan, sampai akhirnya pengorbanan dia terbayar ketika dia menunjukkan sisi itu terbesar ke negara. Oke. Pada akhirnya ini berkontribusi ke negara Ke ya? negara, betul. Silakan Pang. Kalau aku karakternya Bian, nama karakternya Bian. Biar ini backgroundnya dia seniman, melukis, tapi dia juga karena miskin ya, bisa dibilang dia miskin, sederhana lah. Jadi dia harus kerja sebagai tukang ojek, nganter-nganterin gitulah, nganter-nganterin penumpang pakai motor. Tapi kalau karakternya sendiri dia lebih ke ekstrovert, terus dia juga selengean, sama dia juga ya apa adanya aja gitu sih. Emosional juga kayaknya ya? Emosional enggak sih, tapi lebih sedikit ke childish gitu. Oke. Gitu ya, 11-12 sama aku aslinya sih.
Oh gitu. Gimana tuh? Berarti nggak sulit ya menjadi Bian ya? Kalau sulitnya cuma di bagian senimannya aja sih melukis, karena kan aku sama sekali nggak bisa gambar. Oke. Berarti di adegan itu dibantukan oleh orang lain gitu? Oh enggak. Ya latihan harus latihan juga. Cara megang apanya namanya? Kuasnya gitu. Oke. Cuman kalau full gambarnya pasti kan bukan aku kan. Ya, Aku tapi cuma tetap- nerus-nerusin aja. Tetap ada upaya untuk menjadi seorang Bian itu ya. Iya. Kalau aku ya background awalnya cuman seorang mahasiswa biasa ya gitu kan. Terus akhirnya ya emang sudah berteman dari lama sama Bian, terus akhirnya ketemu sama Alenda. Terus di situ ya ada sedikit percikan-percikan yang menggemaskan. Terus akhirnya ya udah dari situ terjadilah Arga menjadi seorang TNI. Dan di sini Arga itu punya karakter yang introvert. Dia sangat sayang sama kedua sahabatnya, keluarganya, ibunya, adiknya gitu. Dan dia sosok yang menyenangkan sih. Oke, nah Ada Gium sendiri ini kan muncul di tengah gempuran film horor ya. Apa sih yang melatar belakangi film nasionalisme di awal tahun, dan apakah ini ada kesinambungan dengan atau mungkin terkait Bjorka yang saat itu viral? Sebetulnya ya pasti kita pengen kasih yang berbeda ya, karena dari setahun kemarin tuh banyak banget film-film horor dan segala macam. Di Indonesia mungkin baru sekarang ada film nasionalis seperti ini gitu kan. Jadi kebetulan memang kan kita punya grup ya, jadi kita ada pembahasan setiap ada update itu pasti kita ada discussion lah di situ. Nah ketika kita selesai syuting, berapa minggu kemudian tiba-tiba ada isu Bjorka itu. Terus kita post, kita masukkan di grup, terus kayak gila ya pas banget kita udah selesai syuting, 2 minggu ke depan ada kasus Bjorka dan kayak coincidence, cuman kita melihatnya bukan, ya harapan kita bukan orang berpikir based on that, karena sebetulnya tidak sama sekali ya. Cuman mungkin kita jadi, kalau aku sendiri ngerasanya bangga kayak ternyata kita bisa mengangkat sesuatu yang ada kejadiannya beneran di kehidupan ini, di dunia ini memang lagi ada terjadi gitu. Jadi at least itu bisa merepresentasikan kejadian-kejadian salah satunya di dunia ini. Kan itu kebetulan ya, tapi ada nggak sih yang relate dari Ada Gium sendiri dengan negara kita? Karena kan ini film tentang yang bisa dibilang ya TNI ya gitu kan. TNI terus ada, kalau misalnya mungkin kalau di Korea atau di luar negeri mungkin jatuhnya ke Wamil ya. Kan kalau di Indonesia tidak semua orang tahu bahwa ternyata di Indonesia tuh ada gitu loh, Wamil tuh ada gitu. Nah udah di sini kita munculin satu di mana ada organisasi itu di Indonesia gitu loh. Nggak cuman ada di luar negeri gitu sih. Kayak mungkin lebih kepada memperkenalkan lah ternyata di Indonesia juga ada gitu loh. Berarti ini film Ada Gium seperti kayak penghargaan untuk aparat negara kali ya, pengabdian mereka mungkin. Exactly. Oke, kalau bicara karakter tadi kan katanya 11-12 kalau Bian sama Pang. Nah kalau Jihan sendiri dan Asyaf? Kalau dari Jihan sih sebenarnya ada beberapa unsur atau aspeknya Jihan tuh yang aku taruh di Alenda, bahkan sebaliknya gitu. Jadi aku itu kalau misalnya ada project itu pasti ngelihat background karakternya, misalnya kayak satu pensil kita kembangkan bisa jadi beberapa cabang gitu ya. Cuman untuk memudahkan aku juga, apalagi kalau persiapan kurang nggak terlalu panjang, aku ngelihat apa sih yang relate sama diri aku, jadi setidaknya itu bisa membantu satu sama lain dari karakter seorang Jihan dan karakter yang aku dapatkan gitu, untuk bisa di bonding atau di blend yang akhirnya bisa menghidupkan karakter itu secara lebih gitu sih. Jadi memang kalau dibilang ada beberapa aspek dari Jihan ya memang ada sebenarnya, kayak beberapa poin kayak misalnya Jihan yang cuek, yang sebetulnya pun aku dulu kebetulan juga memang punya background suka main komputer, dan pokoknya dulu tuh udah paling terpaku aja sama komputer dari sejak SD lah, sampai kelas IT itu pasti nilai aku paling tinggi yang kayak gitu-gitu. Tapi suka kebawa nggak sih karakter dari Jihan sendiri ke Alenda gitu, yang mungkin nggak sama ya? Alhamdulillahnya sih so far enggak ya, karena kebetulan juga kita dijaga ya, kita di-guide juga sama director kita, Mas Rizal. Bahkan kru-kru yang lain pun juga membantu untuk mengingatkan gitu, kayak misalnya continuity-nya gitu. Diingatkan kayak kemarin kamu begini, jangan lupa, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak itu. Atau misalnya aku juga banyak PR sih, apalagi kalau ini film yang istilahnya project yang aku pengen banget gitu, karena membawa nama negara gitu. Aku selalu jiwa nasionalisme aku tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika dapat project ini pokoknya tanpa panjang lebar kayak udah ambil gitu. Jadi aku udah komit dengan apa yang aku ambil, sebisa mungkin aku give my best. Jadi tanpa harus diingatkan, sebisa mungkin ya aku
berusaha untuk mengasah diri selalu lah gitu. Jadi untuk mengontrol diri, jadi tidak mempersulit pekerjaan ketika onset juga gitu. Ya, aku pribadi juga anaknya introvert ya gitu kan. Terus memang kalau dibilang karakter sama dengan Arga, ya jelas sama gitu kan. Tapi mungkin kalau dibilang perbedaannya ya mungkin ya jadi seorang TNI aja sih gitu kan. Pasti ada banyak perbedaan di situ kan, dari cara bersikap, dari cara berbicara, terus dari saat di lokasi harus melakukan apa sebagai TNI itu sangat berbeda gitu dari aku. Oke, kalau TNI itu berarti kan pakai atribut militernya ya, dan juga sniper gitu. Itu ada yang menjaga nggak sih? Karena kalau menurut aku itu agak beresiko ya ketika salah penempatan atau salah megang dan lain sebagainya. Ada. Jadi di saat kita di lokasi, itu beberapa TNI yang memang realnya TNI itu ngasih tahu kayak misalnya cara pakai helmnya yang betul seperti apa, terus cara pemakaian rompinya seperti apa, cara pegang snipernya. Dan kebetulan memang sebelum syuting dimulai itu saya kan ada workshop juga 4 hari, itu kita diajarin cara megang sniper, cara megang shotgun segala macam, cara menembak dan cara lain-lain gitu diajarin juga sih. Oke, tapi TNI itu ikut terlibat di film ini atau Yeps, hanya? ikut. Dari mana tuh? Ya dari teman-teman Wamil Indonesia sih pastinya. Oke, pokoknya mereka support juga ya Iya, untuk film support. ini ya. Dari TNI Angkatan Darat sih semua. Oke, pemilihan lokasi syutingnya di mana sih? Jabodetabek. Jabodetabek Bogor ya waktu itu ada. Iya. Untuk kalian mendapati peran ini melalui proses casting atau mungkin dipanggil ke PH-nya gitu? Iya, aku casting sih. Casting ya. Casting. Tapi infonya pasti dari ini kan, PH. Iya dari PH, jadi diajak kasih tahu untuk kayak casting ya, ya udah coba casting ya kalau kita biasalah kalau start casting kan tidak terlalu berharap banyak ya, kalau misalnya ya udah casting yang terbaik, after itu ya udah kalau misalnya emang diterima ya udah rezeki dari Allah, kalau tidak ya udah kita masih ada rezeki lain gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya diterima gitu. Nah awalnya aku disuruh jadi dia nih, Lah, kok Arga, awalnya banget, gitu. Mungkin Iya. karena ini kali ya, badannya jadi tentara ya sih, gitu. Oh, berarti casting awalnya itu menjadi Arga? Awalnya belum, nggak casting, suruh jadi dia aja. Oh, udah dipanggil. Oh. Terus ya udah, terus tiba-tiba berapa minggu ke depan ganti. Soalnya di dalam ya apa ya namanya, casting directornya juga ganti. Oh, ada Gitu. kekecewaan nggak sih? Enggak lah. Oh, Nggak gitu. apa-apa. Jadi jangan marah-marah. Jadi takut gue. Begitu saya dia rambutnya nggak dibotakin akhirnya gitu. Iya. Oh, tapi sebenarnya takut juga kali dibotakin, enggak? Enggak juga sih, totalitas ya. Tapi ada yang bilang katanya kalau aktor gitu, yang memilih aktornya bukan cast director, tapi perannya itu sendiri, skenario-nya itu Oh sendiri. itu bener yang sih, memilih bener artisnya sih. siapa. Karakternya yang nyari dia. Iya, talentnya siapa kan? Betul. Berarti Itu dia betul. mencari kamu. Jihan dulu lanjut. casting nih. Kalau aku itu kebetulan langsung via itu ya virtual meeting. Jadi langsung aku, manajer aku, Mas Rizal dan juga produsernya Pak Irving, kita langsung mengadakan meeting virtual, diceritakan background ceritanya seperti apa, naskahnya seperti apa, dan sebenarnya langsung on the spot langsung Oke, gitu. oke sih. Jadi kendalanya hanya di jadwal pada waktu itu. Tapi secara cast sih, kalau casting sih enggak, hanya langsung diberikan naskah, udah sih langsung alhamdulillahnya. Lu mah semuanya mah aman. Cuma Yang terakhir kenapa yang terakhir yang di mana sih? Yang di SCBD. Oh, Yang di SCBD. iya. Jadi posisinya bertiga tuh emang lagi buru-buru juga sih, rush banget. Karena Terus juga kebetulan pack cuaca banget, ya. terus cuaca sama kan kita Ya, harus kejar hujan. harus stopin kendaraan kan dan lain sebagainya kan. Nah, terus kita bertiga tuh padahal udah biasa, udah maksudnya ya udah biasa scene bertiga gimana sih? Ini terus ini terakhir scene bertiga, terus lagi berdiri nih posisinya berdiri bertiga. Terus posisinya gimana ya? Aku di sini, Jihan di sini, Arga tuh paling ujung di sini. Si Asyaf. Nah, terus aduh salah mulu awalnya. Udah gitu yang kedua, pas ini orang kenapa salah mulu ya? Terus pas aku liatin, itu bener-bener dari muka semuanya tuh kayak ini muka nih tremor. Bibir tuh udah kayak Bibir gemeteran, ini gemeteran, nih gini. Terus ini kayak orang Parkinson tuh sih. Terus gue, anjir lu kenapa lo? Terus kayak gue nggak bisa, gue kebetulan banget gini. Kan udah hari terakhir itu.
Hari terakhir syuting. Pas syuting perdana emang gitu juga? Enggak, kan? enggak, Kenapa padahal yang enggak. terakhir? Oh dia takut berpisah kali. Mungkin jadi Mereka. benar. Hari terakhir dia kemarin. Oh, hari terakhir Hari kamu terakhir berarti ya, aku, last day, Alexnya dia. Oh, last day-nya kamu ya? Iya. Last day-nya kamu, Deng. Jadi Ya, apa yang menyebabkan sampai begitu loh? Tatapan mata dia tajam banget Iya sih soalnya. benar. Kayak wah. Pokoknya kalau udah mulai salah-salah mulu udah Iya, kayak udah terizin, udah kayak aduh mampus gua enggak usah lagi. Enggak, masalahnya kalau di lokasi nih, dia emang ini, kita berdua selalu ngerjain dia. Oh jadi dia Kayak- paling kayak- dibully ya? Bukan dibully sih, kita nggak ada bully-bullyan. Enggak sih, kita bully sih. Kita bully sih ya. Soalnya ada live nggak enak. Enggak apa kan kita bestie Bestie, kita nggak bestie. apa-apa. Oh, iya. Lu kan anak Antares. Ini ada game nih. Enggak apa-apa, direkturnya sama. Oh iya, ada sama. Ya pokoknya gitu si Asyaf ini kalau di lokasi selalu inilah karena dia diem banget kan introvert. Dari pertama reading aja aku udah nggak disapa. Oh sombong kali dia. Sombong memang, Biasa iya. star syndrome Atau lah. mungkin Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. lebih ke sombong apa geli kali ya? Mungkin Enggak, emang aku orangnya ya pendiam sih kalau misalnya dari sehari 2 hari masih diam. Maksudnya kayak lebih kepada apa ya? Ngelihat nih karakter teman-teman seperti apa. Jadi kalau nanti saat ngomong tidak salah kan gitu. Tidak Enggak salah. juga. Iya, Emang malas ngomong aja. Betul. Ngomongnya tuh cuma sama director aja, cuma yang penting-penting tuh diajak ngobrol, kalau kita tuh enggak. sampai aku nanya lu ada masalah sama gue. Sumpah. Iya, udah. Jadi pas reading nih, terus udah gitu kan ada siapa kayak Alfi sama Gambles tuh, jadi dia ininya apa Acting kayak coach-nya. acting coach-nya. Itu sampai disuruh biar gimana deh kita film ini kan kita bertiga sahabatan ya. Kalau misalnya chemistry-nya nggak dapet juga berarti salah lu gitu. Jadi kan, wih ini gue mulai nggak ngantuk nih. Oke, bagus. Karena bully ini nggak Bully, ngerti. Iya, emang kita semangatin di lokasi tuh dia sih. Tiap kali dia udah datang, kayak kan kita Kalau sering. nggak ada diteleponin, kenapa nggak dateng? Gitu. Jadi biasanya dan suka bawa binatang by the way gitu kan. Jadi Ini suka kan? bawa sugar glider. Sugar Ya? glider. Gitu yang kita suka ngebully sugar glider kita umpetin. Terus binatang lo di mana? Terus kita gua matiin nih, gua matiin. Terus dia kayak mau nangis. Dikocok-kocok. Iya, mau nangis. Melo anaknya. Ya. Pokoknya dari reading deh dia tuh diem mulu diem. Ini orang kenapa ya? Kayak sakit. Iya, sumpah kayak sakit sih. Aku lihat cuman nggak mungkin lah badannya kan jadi sterek gitu kan. Makanya jadi TNI nggak mungkin lah. Ya, lu juga badannya jadi. Makanya jadi pelukis. Makanya jadi pelukis. Nggak nyambung. Makanya jadi tuh, makanya Nggak nyambung. Kayak jadi hacker. jadi hacker. Biar kuat. Kuat gini mulu kan. Capek lo gini terus. Terus kalian chemistry-nya gimana tuh biar dapet? Ya udahlah di lokasi ya. Bully satu sama lain paling sih. bawel aku doang. Paling Dan ini. aku pancing dia nih. Dia kan kalau ketawa Berantem tetangga bisa denger. berantem mulu. Kalau kita berantem terus. Kita berantem terus ya benar. Tapi enggak sih, kita semua berantem terus sih. Kalau kebetulan makanya tadi aku sempat bilang kan kalau Asyaf itu pasti yang kita paling nanti-nanti gitu. Apalagi kalau kita lagi berdua tiba-tiba Asyaf datang dengan baju yang belum baju syuting ya. Itu kan kadang suka pakai baju bulu-bulu. Suka pakai tank top yang sampai ke bawah kayak pakai apaan sih mau syuting. Mau syuting udah gaya. Yang pusing kalau misalnya malam-malam kan pasti callingan buat besok kan keluar kan. Oh, siapa ini? Ini. Kalau yang kan nggak cuma kita kan, kasih ada yang tua-tua juga. Yang tua-tua lebih seru malah dari dia nih. Kalau lebih bacot, lebih berisik. Nah, terus aku lihat, aduh nggak ada Jihan lagi nih. Cuma dia doang. Kadang ada pernah nih satu hari cuma dia berdua doang. Itu gila kayak kagak syuting. Asli, dia datang kayak cuma duduk. Oh, Dah. nggak ada suara. Makanya nanti kalian yang syuting sama dia hati-hati deh. Astagfirullahaladzim. Tapi itu jadi menekan kita lawan mainnya loh. Jadi kayak Iya. berpikir, ini orang kenapa ya? Apa gue salah gitu ya? Tapi kita semua kayak gini tuh bercanda memang kita udah kenal satu sama lain, jadi kita bercanda gini nggak ada hard feeling sama sekali, nggak ada kan? Nggak ada dong. Enggak Of ada. course. Ini tuh entertainment. Dia gini tapi dalamnya melekit gitu. Iya, kok lu tahu sih? Aduh, kan? Mata tuh nggak bohong, Iya. Enggak. mata tuh udah berambang mau nangis tau Kayaknya nggak? iya deh. Iya kan? Tisu dong. Tapi dia dulu cewek TNI pakai baju bulu-bulu ya? Iya Sebelum bener, jadi datang tuh TNI. pakai bulu-bulu, pakai Enggak, bukan bulu-bulu. bulu-bulu kan? Kan kayak jaket adalah dari MAP lah segala macam gitu ya. Kayak blazer Musim besar gitu. dingin. Iya, kayak gitu. Iya. Nah biasanya kan kalau kita nggak itu karena terserah ya orang mau pakai apa datang juga nggak masalah. Cuman karena kita memang konsepnya lagi membuli
Asyaf jadi kayak pakai apaan sih? Apa Pakai itu apaan sih? dikomenin, semua hal apa semuanya yang aku dikomen. kerjain. Kalau menurut dia tuh Jakarta dingin. Menurut dia. Gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu cara kita untuk break the ice juga sih. Kalau aku sama Asyaf secara personal berdua gitu bisa masuk karena kebetulan aku juga bisa memposisikan diri sama umur seberapa gitu kan. Kebetulan 40 tahun jadi aku bisa oh enggak ya? Maaf 30 tahun. Tadi dicat rambutnya ya. 30. 30. Jadi bisa memposisikan diri bicara yang hal-hal yang mungkin lebih mature. Kalau sama Pange pun juga mau bercanda kayak apa juga nggak ada hard feelings bisa-bisa juga gitu. Cuman ketika kita lagi bertiga itu triknya di situ gimana caranya bisa memecahkan dua ini dan bisa memasukkan aku Jihan sih lebih ke Jihan pada waktu itu kedua orang ini nih gimana caranya gitu. Jadi ya udah akhirnya kita bikin challenge lah bercanda-bercanda yang bikin games gitu-gitu yang akhirnya ya pecah sendiri malah jadi nyaman berdua kan. Berdua. Iya sorry maksudnya kita Bertiga. bertiga jadi nyaman maaf. Iya. Tapi kan mereka emang sahabat dari kecil, jadi otomatis harus berdua lebih punya chemistry dong. Nah. Jadi bonding gitu. Berarti ada pendekatan tersendiri di luar syuting ya. Tapi syuting kan Iya. sebulan ya, kurang lebih sebulan lah. Kita baru deket tuh kayak Berapa minggu terakhir gitu? sejam terakhir nggak lah. 5 hari lah. Masa sih? 5 hari terakhir, baru bener-bener kayak open semuanya. Open baju, open nggak lah. Tuh kan lu yang buka sendiri bukan Nggak. gue. Canda. Kalau senyumnya ngeribet ya? Mungkin Asyaf lebih profesional kali, dia pengen yang mendalami perannya aja gitu ya kali ya. Iya, Iya kali. nggak sih? Gimana ya? Method Enggak acting juga maksud. sih, emang aku anaknya emang ya begitu sih, pendiam segala macam, maksudnya nggak banyak Dia ngomong tuh- juga gitu. Dan maksudnya ya kalau dibilang, karena kan aku juga kerja sama anak-anak yang, masih anak-anak lagi, sama teman-teman yang Adik-adik lah. umurnya iya Adik-adik, adik-adik ya, lu kan udah tua, lu. 22 tahun, 21 tahun segala macam gitu kan. Nah kalau misalnya aku sudah pernah ada di posisi mereka nih yang harus bla 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 cabak sana sini, jadi kayak ya udah, jadi kayak udah terbiasa aja. Selalu Jadi punya memori-memori enak ya. enggak juga sih, Oh, enggak enggak. pernah. Jadi kayak ya udah dibawa santai. Jadi di saat mereka kayak ya mungkin kayak dibilang ngebully segala macam, ya menurut aku bukan ngebully ya. Ya udahlah, Bu, yang penting Seru-seruan ya. seru-seruan di lokasi gitu. Bahkan aku kalau di rumah tuh anaknya udah di rumah diem, main peliharaan, tidur, nonton TV segala macam. Nanti kalau misalnya Sama ngurus tanaman ya kan? ngurus tanaman. Nah kalau di lokasi Tahu tuh Sering main ya. kalau di lokasi Tahu. aku lebih sering ya lebih seneng kalau lokasi karena ada mereka gitu. Jadi akhirnya hidup gitu loh. Salaman dulu. Gitu. Jadi Bener apa peres nih? bener. Peres. Jadi kalian kayak aduh gua kangen banget sama kalian bla bla. Karena emang ya kangen dibacot-bacotin karena yang seru gitu. Tapi Seru. dari semua project paling seru inilah buat lu kan? Iya. Itu. Iya, di promosi ada Giyu. Enggak sih, tapi bener kan? Tapi iya. Ini tutup so deh, far tutup. iya. Karena maksudnya ya tempat di beberapa project lain juga ya seru-seru aja sih sama. Tapi mungkin kalau sama mereka mungkin lebih kerasa deketnya sih gitu, lebih kerasa deketnya aja. Karena memang ya kita di film ini kan ya emang udah jadi bestie kan. Iya, gitu. Besti, Jadi bestie. anjay, Jaksel. So, jadi- Seru deh, Viva jadi tempat curhat kita deh. Yo. Reminiscing time. Beda gitu deh ya. dengan yang lain-lain ya. Iya. Mana nih? Aduh. Terima kasih ya aduh. guys sudah Yang lain-lain tuh mendengarkan apa sih? kita. Oh, ya itulah pokoknya gitu. Jadi ya begitulah gitu. Tapi ada pertengkaran nggak sih kan kalau syuting pasti bawaannya ada capek ya, mungkin ini bercanda mulu atau mungkin ini lupa skrip gitu, ada nggak sih? Kalau bercanda mulu mungkin aku sering kasih tau dia sih kayak diem nge gitu kan. Karena kan dia kalau sebelum nge tuh kayak wah udahlah semua diomongin terus nggak mau diem kan anaknya kan diem ada ini gitu kan. Jadi kayak lebih ngasih tahu sih, maksudnya biar lebih santai, lebih enak gitu kan. Jadi saat di lokasi juga benar-benar yang udah fokus aja gitu loh, lebih gitu sih. Tapi nggak pernah ada pertengkaran segala macam, tidak pernah. Dan tidak pernah ada kayak yang kesel-keselan juga nggak ada sih. Kalau dari Jihan mungkin? Nggak ada sih, cuman kalau sama Iya, Pange itu apa ya? Jin. Sama siapa sih? Nggak ada. Sama Nggak gua, ada sama kan? gua. Nggak, sama lu tuh, jadi kita sempat ada satu adegan yang harusnya melakukan hal tersebut tapi tidak dilakukan. Nah, Pange ngambek. Ngambek. Terus kayak, kok Pange jadi diem sih sama gue tuh? Lo kenapa sih? Terus jadi, nah kalau aku kan tipenya karena kita udah deket juga, jadi kayak mau tembak-tembakan ngomong nggak enak pun nadanya juga kayak ya udah gitu. Paling besok juga udah baikan gitu. Cuman kayak, lo kenapa sih masa kayak gitu doang marah sih gini terus bilang ya enggak kan maksudnya kan harusnya begini kenapa sih lo nggak mau ngikutin skrip kayak bukan gitu cuman kan udah pembahasan Oh, yang itu ya, Iya, tau iya, gua. iya. terus Gitu, jadi gitu. marah bener-bener kayak pergi aja kayak Enggak, gua nggak marah. gue didiemin sih Gua nggak marah sebenarnya, karena lagi live aja. Oh Nggak, dia gua pencitraan ya? Enggak, bukan lah. Iya. Nah, kalau pencitraan nggak diomongin. Oh ya udah coba omongin. Tapi sebenarnya nggak marah, jujur aja sumpah nggak marah. Cuman kayak agak-agak, Kecewa kok ya? nih orang kok mau enggak gitu loh.
Ngerti nggak sih? Walaupun emang ada ya spoiler. Ini Nggak usah, adegan yang nggak usah, mana nggak sih? Ya pokoknya ada adegan itulah, ada adegan Ada itulah. satu adegan itu. Bukan Ada yang di motor kan? Bukan. Bukan. Ada Ada pokoknya lah ada satu pokoknya. adegan yang dimana harusnya Itu, tapi Tidak dilakukan. setengah-setengah tau gak sih? Setengah-setengah ngelakuinnya. Jihannya. Hah? Kita akhirnya kan kita. Alendanya. Oh, Alenda. Kalau Jiannya mah buset. Apaan sih lo? Gila lo ya. Sangar bener. Alenda bukan Jian. Iya. Kalau Alendanya Kenapa sih lu? Keceplosan lo gara-gara dia. Gue keceplosan Oh, ngomong kotor aja. Oh, ngomong kotor. Tapi nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa santai sih. aja. Cuma lagi live aja yang enak. Kan putri. Nggak segitu kan putri. Nggak boleh. Udah pilihan kan? Iya bener udah lewat nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Gitu kira-kira. Jadi udah selesai masalahnya? Udah, Apa? udah. Udah selesai masalahnya? Udah. Soalnya waktu itu adegan itu sudah di ya jadi deh. Ya begitulah. gitu. Ya gitulah. Udah dilaksanakan. Oh, Udah di sesuai. iya. Diem nggak? Ya dilaksanakan. Diem Iya. loh. Gue jadi kayak gimana gitu ya. Udah dilaksanakan. Udah ya. Udah. Kalau dilihat dari scene-scene yang mungkin potongan-potongan gitu, kalian udah puas belum dengan hasilnya? Puas dan bangga sih jujur ya, bangga gitu dengan hasil ekspektasi kita tuh nggak, mungkin ekspektasi aku kayak, karena aku bukan tipe orang yang selalu memberikan high standards atau benchmark itu harus tinggi, itu nggak, karena kita nggak pernah bisa tahu di mana kita put our hopes tinggi, ternyata karena aku udah pernah gitu, hopesnya tinggi ternyata hasilnya nggak seberapa, malah jadinya kecewa. Jadi aku nggak mau taruh ekspektasi terlalu tinggi. Nah ketika aku nonton, wah kok ternyata malah jauh dari ekspektasi aku gitu, maksudnya jauh di atas gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan klip-klip yang aku lihat itu sepertinya secara keseluruhan akan lebih bagus lagi daripada klip-klip yang aku lihat itu. Oke, nah kalau kita bicara pemainnya bukan kalian, akan sebagus itu nggak sih? Ya pembawaan orang-orang kan beda ya. Kita juga tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan seperti kita, tapi mungkin dia bisa lebih dari kita juga gitu. Tapi ya sebetulnya bagus tidaknya sebuah project itu kan juga dari setiap faktor ya, nggak bisa cuma hanya dari pemain aja, pasti dengan set juga, kemudian juga dari direkturnya, dari DOP-nya, semua tuh punya porsinya masing-masing. Nah ketika ini dijadikan satu, dengan naskah yang mendukung juga, dengan pembawaan kita secara pemain, ataupun sebenarnya kalau dibilang dari environment kita syuting pun, bikin mood enak apa enggak aja tuh bisa ngefek gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya tuh punya perannya masing-masing gitu, jadi nggak bisa dibilang kayak kalau pemainnya bukan kita, misalnya nih, mungkin pemainnya pemain senior atau mungkin yang lebih sering syuting juga gitu, ya nggak bisa dibilang 100% akan jauh lebih bagus, kan ini semua ada peran-peran pendukung yang lain juga gitu sih. Nah, kalian sendiri melihat film Indonesia sekarang seperti apa nih? Tentunya lebih, Udah maju banget ya, sih. jauh lebih maju. Maju banget. Dan berani untuk take risk and chances gitu ya, aku ngelihat. Bahkan kayak beberapa adegan-adegan yang sebelumnya kayak, masa iya sih Indonesia berani. Itu tuh udah mulai berani untuk dikemukakan gitu. Bahkan di bioskop juga gitu kan, maksudnya di bioskop pun misalnya kita taruh di 18 plus gitu. Bahkan di bawah 18 plus pun juga sometimes aku bisa ngeliat, oh di bawah 18 plus aja udah berani kayak gini ya. Maksudnya bukan berarti harus yang adegan-adegan yang intimate tuh enggak juga. Maksudnya kan banyak hal kayak misalnya hal-hal yang bisa memberi kayak pembelajaran misalnya begini. Let's say ada fight gitu ya. Fight kan bukan berarti harus bacok-bacokan kan enggak juga gitu. Misalnya ada defense. Nah, defense ini sebenarnya itu bisa jadi ilmu untuk bukan anak-anak tapi remaja yang sekiranya if this happens to me, aku tuh sempat kemarin ngeliat di film tuh begini. Siapa tahu ya itu jadi kayak fotografi memori aja misalnya kayak begitu. Ya jadi random kalau misalnya suatu saat di jalan akan ada hal seperti itu, jadi dia bisa membentengi diri dengan ya jadi walaupun cover. semua kembali lagi itu kan hanya film, tapi ya siapa tahu kita juga semua serba melihat sesuatu visual kan kita orangnya. Kita ngelihat sesuatu kita lakukan gitu. Banyak lah case-case seperti itu. Cuman maksud aku intinya adalah Indonesia udah mulai berani nih untuk melangkah lebih jauh, nggak cari aman aja gitu. Nah, udah mengeksplor lebih Mengeksplor lebih gitu, dengan cerita-cerita pun juga udah mulai nggak hanya stagnan di situ aja tuh udah nggak, jadi kayak udah macam-macam dan nggak yang hanya mengikuti pasar maunya apa gitu. Sekarang tuh udah bisa udah kita ingin melakukan project yang melakukan membuat cerita yang lebih yang berbeda gitu. Ya contohnya kayak ada Gium inilah. Sabar. Baru saya mau bilang, Pak. Baru mau bilang. Oh Iya, iya. gitu. Oke, mantap. Nah, kalau di film Ada Gium ini sendiri komposisinya itu action paling dominasi action. 70% action sih. 70% action. Berarti kalian melakukan adegan fighting gitu?
Enggak. Kalau Aku sih adegan enggak. fighting tidak ada sih. Lebih kepada ya di saat adegan-adegan yang nyerang ya komplotan si yang menjalankan Alenda itu ya udah di situ sih tembak-tembakan. 60% lah ya. Ya. Kalian sendiri nih kan ada penyerangan itu ya, pakai stuntman nggak sih? Tidak ada sih. Nggak ada, berarti semuanya sendiri. Semua sendiri. Alhamdulillah sendiri. Nggak ada kecelakaan apa gitu kecil. Paling kalau aku sih lebih kepada ya biru-biru sih di sini kan sebelumnya Angkat kan ada sniper dia 10 sebelumnya kan 10 ada kilo. adegan angkat sniper terus harus lompat-lompat ke bukit-bukit kecil gitu kan. Nah, itu Coba gimana loncatnya? ya gitu lompat-lompat ke bukit Ayo, kecil gitu. iya by the way, dia tuh paling jago kalau sudah demonstrasi. Astagfirullahaladzim. Ayo, ayo, No. ayo. Coba Ya lompat-lompat. pokoknya yang nggak bisa dong. kalau- Bisa, Bisa dong. Bisa. Ayo, Ayo, Niki. elastis kok langsung Bisa. naik. Tuh, ini bisa diatur. Tenang. Ya Bisa. pokoknya lompat, asal. Ya pokoknya lompat lah, lompat aja biasa gitu. Enggak, ayo, Tapi itu ayo, kelihatannya ayo. nggak berat anjir Ayo, kalau Lala. gini doang. Iya, Lo harus harus bisa. adegan seberat apa Wah sampai. berat banget. Jadi Gimana coba? nggak jelasin dulu sniper 10 kilo. Lo bayangin. Baju. Helm 10 kilo, baju Helm. tuh helm tuh mungkin ada 5 kilo, 5 kilo lah mungkin ya. Terus Baju. Baju 8-9 kilo nggak Yaudah, tahu. coba. Celana. Celana lumayan lah. Sepatu. Iya, lumayan lah. Harga sepatu. Outfit. Coba dulu dong loncat Nah, berarti berat saat itu adegan beratnya kayak gimana tuh? Nah, tuh. Seperti apa jalan? Coba. loncatnya? Oh iya. Biar semua tuh pada Kalau tahu yang beratnya depan kamera, gimana. depan kamera kita harus iya. Itu pada minta ayo kak gitu. Tuh, aktor Tuh. lo, aktor bisa dong. Oh iya, beneran. Ayo. Ayo. Minta. Aktor Iya. nggak ada barangnya pun bisa Iya, tuh. merasakan Nanti kita dan coba membayangkan. pelukis Iya. ya. Jangan ayo aja. Nggak Ah, enak. pelukis mah gampang. Kalau lompat kan kayak nggak enak Coba, dong. coba. Kayak cuman gimana sih? Bisa. Nggak, ayo. jalannya jalan TNI. Jalan. Jangan terlompat. Lu apa? Tadi lo bilang loncat kan? Iya, Ya udah, loncat. coba Iya, lompatnya cuma gimana? loncat doang. Loncat coba ya. Coba. Ini nggak kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan. Coba. Iya. Cus. Jadi kita lari dulu nih dari jauh lari, terus yaudah lompat aja begitu. Kalau Gitu. tapi Lompat kalau doang. jalannya jalan TNI Ya biasa. Yang gebrak-gebrak gitu loh. gebrak-gebrak gitu loh tuh. Yang lo Jian, bilang kaki lo coba sakit dulu. itu. Kan harus serasi tuh ya kan. Serasi gimana? Oh nggak ada, itu nggak ada. Mau cari kayak gimana sih aku nggak tahu. Lo kan yang baris-berbaris tuh. Nggak ada cuy. Nggak sportif. Nggak sportif, Ih, nggak itu seru. nggak ada. Nggak usah. Astaga. Bukannya Next, ada coba. biografi Next. ya. Tapi bangga dong bisa memerankan seorang TNI. Bangga, iya jelas. Terus, and then Kambing ya? maksudnya kita bisa ada di lingkup itu kan nggak semua orang bisa gitu kan. Kita bisa masuk ke kantor-kantornya atau ke tempat-tempat yang emang tidak semua orang sipil bisa gitu kan. Ya itu ya luar biasa bangga. Ketemu Kita semua presiden. pasti bisa, ya kita semua bangga sih pasti gitu. Kalau dari aku sih, jadi mungkin secara action sih aku nggak adegannya adegan action memang. Cuman kalau dari aku untuk fighting sih nggak ada. Cuman memang di sini aku ada defense. Jadi defense itu kayak misalnya aku lagi mau disergap, aku kayak yang memberontak lebih ke memberontak. Nah, ketika memberontak itu memang kan senatural mungkin dan kan memang kebetulan tim stuntnya juga atau apa ya tim penyekapnya itu udah kenal sama aku dulu, udah pernah project bareng dan kita projectnya itu fighting. Jadi dia bilang Ricky Saldan ya? ya Mas Ricky, Kimung, Omex. banyak lah, Omex itu rame-rame. Dan di situ kan pada tahu basic aku tuh bisa fighting. Jadi ekspektasi mereka kayak ntar lu kayak responnya agak gini, kan gue nggak bisa fighting di sini ceritanya gitu kan. Jadi ya dan aku kan berat badannya juga lumayan ya setimpal lah sama mereka 90 ya. ya. Jadi aku 75, mereka pun juga di 75, 85. Jadi ya nggak jauh beda gitu. Jadi Ininya aja udah 25 nih. Kayak pelampung. kayak pelampung ya kan. Jadi weightnya 25. mereka pun nggak yang bisa asal ngegeret aku aja. Jadi aku harus membuat diri aku kayak selemes mungkin. Jadi kayak Enteng gimana mungkin. emang gue udah berat gitu kan. Jadi susah. Jadi aku harus meringankan seakan-akan meringankan diri aku. Di situ ya aku harus bisa membuat diri aku terpelanting sendiri gitu. Dari situ kan pasti aku juga effort untuk melakukan itu. Ngedorong sendiri maksudnya. Ngedorong sendiri. Jadi ketika ditarik aku ya kaki aku yang aku seret, yang aku loncatin ke belakang. Jadi sebisa mungkin terlihat memang tersakiti dan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di situ memang beberapa memar dan lebam itu terjadi di situ gitu. Ketika dan itu kan take-nya berulang kali, apalagi medannya pun juga bukan medan yang empuk atau tempat yang rata gitu ya. Jadi memang tanah, tangga yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, tapi biru-biru membawa berkah lah ya, semoga gitu. Ada gimana bisa dibilang film perdana kalian jadi peran utama ya? Aku juga iya. Kalau bertiga berarti peran Bertiga, utama perdana ini. Ada beban tersendiri nggak sih kayak nanti netizen komen harusnya bukan dia nih yang main lebih keren ini gitu banding-bandingin. Oh bisa-bisanya gitu. Sebenarnya itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Cuman kebetulan mentalku udah sering digeber di bagian situ, Aku juga bodo entah amat sih. diperbandingkan orang ataupun mungkin kayak oh dia nggak deserve, oh dia udah terbiasa lah. Jadi
ya itu udah jadi makanan sehari-hari ataupun kayak mungkin nggak akan terlintas juga di pikiran, di hati ataupun di mata telinga aku gitu sih. Ya pokoknya kita ya udah doing the best aja dengan apa yang kita dapat di film ini gitu kan. Ya mau orang bicara tentang kita gimana ya udah gitu kan. Yang penting kita udah ngasih yang terbaik. Ya kita juga cari pembelajaran juga di film ini seperti apa ya udah gitu. Lagi pula kalau tentang ejek mengejek tuh udah kita juga sering mengejek jadi kayak ya, apapun yang mereka gitu. katakan juga kayak gitu udah ngomong satu sama lain juga begitu ya. Biasa. Tapi pasti ada keputusan dong di Ada. film ini. Ada. Apa akan Ada. lanjut ada Gium 2? Insya Allah kita tidak Insya Allah. tahu. Tahun ini sih katanya syuting. Cepet banget lu. Hah? Lu mau dia biru-biru sampai kaki. Nggak, tahun ini katanya syuting. Itu yang orang-orang belakang juga, aduh. Dia gampang mutasinya. Dia mutasinya tuh gampang. Jadi dia sakit hari ini regenerasi langsung besok langsung fit gitu. Ya ampun. Oh, ada Gium 2. Berarti akhirnya akan menggantung atau gimana nih? Enggak sih. Udah lah, nonton aja ya, nanya mulu enggak lah. Tugas lu sini tanya ya. Gue jadi emosi. Sama lu lah. Iya, sabar gue. Biar Mana asik. Nah, gue juga Biar gini asik. di lokasi. Iya sama Paham kan? kan? Kalau kepancing gue dari gue tahan-tahan. Oh, jangan, Image gue kalem loh di sini. Iya. Bener-bener loh dia loh. Presiden, kan ada presiden yang terancam nyawanya. Ini apakah mewakili presiden kita atau mungkin ini cuma hanya ya film aja gitu? Fiktif. Sebenarnya ini fiksi sih ya, fiksi. Cuman mungkin ya namanya satu film juga kan kita mendramatisir ya segala hal gitu. Walaupun misalnya based on natural events, tapi namanya juga film kan kita untuk membuat sesuatu yang lebih dramatik gitu. Jadi kalau mau dibilang ada sejarah atau ada hal-hal yang mungkin ada possibility-nya kecenderungan ke sana ya sebenarnya kalau dibilang sih so far di project ini sih enggak ya. Kita hanya menambahkan bumbu aja di film ini sebenarnya kalau tentang presiden yang diculik atau apa gitu kan mungkin kalau misalnya mau disambung-sambungkan dengan konspirasi presiden-presiden lain misalnya gitu ya bisa-bisa aja cuman kan kembali lagi tergantung sama penonton satu mereka nontonnya menerimanya seperti apa atau mungkin mereka punya wawasan yang lebih misalnya dulu di zaman 19 something gitu ada kejadian seperti ini apakah ini mengikuti kejadian pada waktu itu ya bebas juga gitu namanya juga film mau gitu Dibebaskan ke penonton aja ya, ya betul, itu. betul. Nah kalau bahasa sendiri kan yang di teaser bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya apakah ada penggunaan bahasa lain yang asing juga gitu? Nah ini kerennya dari aktor-aktor kita nih di sini ada Mike Lucock dan juga Hans de Kraker. Mereka diberikan keleluasaan dengan oleh Mas Rizal untuk membuat bahasa asing yang beneran asing. Jadi itu nggak tentu ini dari negara mana gitu. Dan emang mereka aktor banget lah ya. Jadi secara aku karena di situ adegannya sama aku kan. Jadi aku cuma nonton ini kok mereka ngomong bahasa yang enggak jelas dibuat sendiri sama mereka dengan accent yang mereka kembangkan sendiri, mereka ciptakan sendiri. Itu tektokannya bisa enak banget. Ini beneran paham nggak sih gitu kan? Does that actually have a meaning? Itu ada artinya nggak sih? No. Keren. Oke, keren. Gue di situ langsung kayak iya emang aktor sih. Langsung kayak dalam hati aku cuman kayak inner voice aku gitu aja ngomongnya. Cuman ya memang di situ kita bisa dilihat lah seberapa kemampuan dan skill yang aktor-aktor Indonesia tuh miliki itu di situ. Nanti bisa dilihat. Mereka mengembangkan sendiri berarti itu Menciptakan kan? sendiri, ya betul. Oke. Saking totalitasnya untuk film ini ya. Iya. Oke, kalau bicara ini di take out. Ya apa-apa. Mau sekarang juga nih. Ini gambar lo hilang. Nggak. Gambar lo aja yang hilang. Gambarnya gila. Kan tadi udah action, ada nggak sih adegan kayak adegan mesra kissing gitu? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak ada jawaban lagi. Ya nonton aja. Nonton aja. Nggak ada. Bener lo, tapi kan ada tuh di teaser yang lagi hujan-hujan yang antara si Bian sama Alinda kan kayak deket banget tuh. Ya emang itu Oh, itu mau kasih payung. Itu kissing. Ya makanya gue nanya. Ya kan gue jawab nih, kagak kissing. Wah bener-bener nih, Ya, gak sabar bah. nih. Gak bisa nih gue. Ditonton aja. Insya Allah atau mungkin ada iseng-iseng berhadiah kan. Nanti kok ada? Ada adegan yang lain nih. Gitu. Kalau scene favorit kalian apa sih? Yang kayak golden scene menurut kalian? Golden scene aku ini yang pokoknya kita satu scene yang kita bertiga berantem. Karena itu take-nya buset dah. Iya, betul, betul, Sampai betul. dipasang apa namanya tuh? Green screen. Bukan. Tenda. Kayak- bukan. Script, prompter. Apa nih? Bahasa apaan?
Storyboard. Kan semua emang dikasih storyboard, lo aja nggak lihat. Tapi storyboardnya beda dari yang lain, ini banyak banget. Lo lihat nggak? Ya karena emang adegannya panjang. Iya, Ya kan iya. gue tadi bilang adegannya soalnya panjang. Iya, udah, tapi semuanya dikasih storyboard kok. Oh iya, mungkin gue aja nggak perhatiin. Cuman itu di adegan itu pokoknya guys, waduh. Di situ Asyaf bener-bener kayak, aku kan lumayan suka ya liat Nicholas Saputra ya. Di situ Asyaf kayak Nicholas Saputra banget, sumpah. Vibes-nya gitu. Gila Vibes-nya. vibe-nya. Sampai semua orang kayak, oh iya lagi gitu. Mau lihat Nicholas Saputra Lo nggak? Aku bilang 100% gitu A kan. to Z Nicholas Saputra. Banget, banget. You're the next Kaniko. Nicholas Saputra. Wah udah deh. Dia kalau muji kita jadi khawatir ya, bener gak sih pujian dia? Apa sih? Aku? Iya. Bener gak sih apa ngeledek gitu? Bener. Bener ya. Jihan, scene paling favorit? Sebetulnya kalau dibilang scene favorit sih untuk kita berdua sih itu ya. Cuman kalau misalnya untuk golden scene aku sendiri yang cukup berat lah, aku bilangnya berat ya. Itu di adegan ada satu statement yang aku katakan di situ golden scene karena memang aku ngerasa terintimidasi dengan adanya Mike Lucock dan juga Hans de Kraker di situ. Karena memang kan mereka perannya bisa dilihat juga dari spoiler memang antagonis ya. Dan aku disekap di situ. Jadi dan setnya pun sangat mendukung gitu. Dan momen di situ emang udah mulai malam juga. Jadi kayak udah mulai semua udah pada capek, udah mulai terkuras juga energinya. Dan di situ aku harus mengeluarkan emosi yang lebih. Jadi terintimidasi dengan aduh will I make it tuh ada di dalam hati walaupun sebetulnya jangan dipikir seperti itu seharusnya karena satu adegannya dialog panjang menguras emosi banget dan selalu udah ditakut-takutin dulu dari awal ketika reading ini golden scene lo nih, ini golden scene lo nih jangan sampai fail nih di sini karena ini intinya climaxnya akan di sini udah jadi tekanan duluan di situ udah jadi pressure jadi waktu di take ternyata hanya cukup dengan 2 take dengan opsi yang berbeda satu dengan emosi yang sedikit marah satu dengan emosi yang sedikit sedih masing-masing satu take kayak udah nih serius kayak mas sampai aku nanya sama mas beneran bagus gak sih mas udah cukup belum sih enggak udah serius mas kayak nggak mau diulang lagi sekali maksudnya buat opsi terakhir aja jadi ya kan namanya juga kita pasti ada siapa tahu ada teknis atau apa gitu jadi entah mau per masing-masing dikasih satu opsi lagi in case ada bocor apa dikit jadi nambelnya enak gitu jadi nggak emosinya nggak naik turun misalnya begitu ya nggak udah oh ya udah alhamdulillah beneran bagus kayak itu masih ada beban aku masih ada di situ sebenarnya cuman setelah kemarin waktu dubbing kebetulan adegan itu aku dubbing aman maksudnya aman tuh kayak nggak ada kendala di situ dan ya semoga golden scene yang memang di ekspektasi dengan tim itu ya seperti itu Bisa sampai ke penonton bisa ya? sampai ke penonton semoga ya. Oke. Asya, Scene favorit, semua scene favorit sih sebetulnya Josh. ya. Mungkin saat Ending lah, adegan ya aku sama tim Kopassus nyerang ke tempatnya Alenda kan, karena kan kita harus lewat hutan-hutan dulu, terus lewat laut segala macam itu agak. Terus callingan jam berapa itu? Callingan pagi. Jam 2 kan? Iya jam 2 pagi. Jadi kayak ya udah itu sih serunya situ golden scene menurut aku di situ sih. Karena ya adegan penyerangan kan itu sungguh rumit ya dari laut ke hutan, terus naik-naik ke apa namanya? Puncak gunung. Naik tangga yang tinggi lah ya segitulah. Nanti nonton aja di filmnya. definisi cinta tanah air menurut kalian? Ih nyontek ya? Enggak, ini guideline. Oh. Biar nggak mane-mane. Berapa lagi tuh? Jangan marah-marah dong. Orang saya nanya. Lapar ya? Kalau tuh udah Lapar ya? rusak gitu. Guys, hostnya lapar. Iya udah nggak dikasih makan, nggak digaji. Gila lu. Aduh, kalau aku sih cukup simpel sih. Cinta tanah air aku itu dalam bentuk menerapkan Pancasila di keseharian. Pancasila, Ya, ada 5 betul. sila. Ada 5, kan ada 5 nih. Kadang kan orang terbebani dengan, aduh yang satu udah gue lakuin belum ya, yang kedua udah belum ya. Sebenarnya secara nggak langsung semua itu tuh ada di keseharian kita. Tapi bagaimana kita membawa hal-hal tersebut untuk direalisasikan dengan cara yang positif gitu ya. Ya, betul. Dan aku rasa cinta tanah air itu misalnya untuk aku sendiri dalam film ini ya dengan mengambil film ini kalau menurut aku karena memang di sini banyak unsur yang bisa kita sampaikan ke para penonton bahwa memang Pancasila itu benar adanya di kehidupan kita dan di film ini tuh benar-benar ditunjukin satu-satu gitu ditonjolin banget gitu jadi ya untuk aku itu sih menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Definisi cinta tanah air tuh kalau kalian mematuhi lalu lintas, mematuhi aturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara, itu namanya kalian cinta tanah air. Jadi kalian tidak harus megang senjata kayak Arga.
Kalau kalian lampu hijau kalian berhenti, lampu merah kalian jalan, tuh kalian apa tuh? Bodoh. Ya kalian nggak cinta tanah air. Gitu. Dari hal kecil lah ya cinta tanah air. itu ya, Dari hal sebenarnya. kecil, buang sampah. Nggak perlu ngeliat orang lain atau menilai orang lain dari diri kita Diri sendiri. Betul. Pinter juga loh. Iya, menang gue. Bentar, Eh, bentar. Ya udah dijawab semua sih sama Jihan. Ih nggak bisa, lo nggak bisa. Tadi gua udah bilang gitu, tapi gua ada mikir. tapi. Gua mikir gua. sabar lagi Mikir. live. Sabar. Sorry. Ke ini gua. Ke Dia punya dua kepribadian gitu. gua lapar sebenarnya enggak lah. Sabar. Gue kayak udah- pernyataannya Jihan dan Pange ya sama lah ya. Tapi dengan ya dari aku mungkin dengan kita cinta dengan pekerjaan kita cinta dengan lingkungan juga, cinta dengan teman-teman di sini itu udah bisa dibilang definisi cinta tanah air gitu kan. Kita bisa mencintai satu sama lain manusia, kita bisa mencintai diri sendiri, mencintai pekerjaan Toleransi, kita bener kerjaan. sih? Exactly. Toleransi agama, kita kan agama ada 6 nih. Betul. Ya itu sih. Dia melestarikan Indonesia juga sih, budaya Betul. semua itu diangkat. Apalagi kalau kita kebetulan kan juga suka keluar negeri misalnya gitu ya. Suka sih tapi nggak terlaksana ya. Cuman misalnya kita keluar ya bawa Indomie. bawa sambal ulang, Bawa pakai sambal, batik. Menurut aku iya. kayak kita pakai batik aja udah menunjukkan bahwa kita Bawa cinta sambal tanah nggak air. boleh. Boleh, gue Boleh. bawa Kemana lu bawa? ke Turki. Oh Turki. Tapi disasetin ya, jangan dikalengin. Tapi kalau Enggak, terasi pakai nggak boleh botolan. sambal terasi. Oh, iya. Kan bau. Bau, enggak, coy. Iya, makanya. Bau Ya udah sih, ya udah. Ya gue cuma bilang nggak boleh. Ya Iya, gua, iya, orang gua udah sabar. bawa. Iya, iya. Security. Salah ngundang kayaknya kita nih. Nggak. Tertekan gue. Agak gimana ya ini ya? Ya Maksudnya? siapa? Kenapa yang salah gue? Nah, itu yang gitu. Apa mau Bapak ganti? Hah? Iya, kayaknya gelisah dari tadi. Boleh nanti selesai ini kita ngomongin ya. Jangan gitu ini mata pencarian. Tuh kan gue. makanya. jangan gitu-gitu, nggak boleh loh. Lu yang ngacung ya? Aku itu produsernya. Playing victim Iya, nih Pak. orang nih. Iya, Pak. Ya udah nih ancaman terbesar Indonesia sekarang. Udah capek, udah Ya udah, tuh udah capek dia. Nggak gitu, cepetan deh ancaman terbesar Indonesia. Ancaman terbesar apa ya? Saat Berat ya, ini. gue berasa kayak Ancaman kayak terbesar. Putri Indonesia deh. Ya Pertanyaan sebetulnya, lu gitu, sebetulnya Putri, kalau ancaman terbesar dari masing-masing orang juga udah punya ancaman masing-masing Betul, kan, dengan betul. cara dia buang sampah sembarangan itu udah ngancam negara kita gitu loh. Dia dengan berbuat jahat di negara kita itu udah juga sebuah ancaman buat negara kita gitu sih. Sebenarnya kan mau akan terjadi resesi ya. Semoga tidak gitu. Cuman itu kan menjadi ancaman setiap negara. Jadi ya pastinya Indonesia pun jadi ikut terancam dengan adanya hal tersebut itu sih kalau dari aku ya. Kalau dari aku agama sih. Agama ya, karena Toleransi lagi. Toleransi balik lagi. Gitu. Kita aja udah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Buset nih kalau dirobek nih ini Iya, udah. Pancasila banget. Cuma orang-orang tuh kadang orang Indonesia tuh ngapa gitu ya. Udah. Apanya? Kenapanya? Ya, coba cerita deh, di Lapar, sini lapar. terbuka Lu. kok. Lu. Iya Coba deh, udah. diobrolin deh. Ya benar. Tadi ya dengan yang tadi aku bilang, Pange bilang, Jihan bilang itu udah semua benar sih gitu. Bener ya. Ya pokoknya ancaman semua datang ya dari kita masing-masing sebetulnya Iya, kan, dengan cara kita berpikir, melakukan hal-hal yang emang tidak baik itu udah mengancam negara gitu kan. Maksudnya juga dengan itu justru malah akan apa ya, jadi satu ancaman ke negara lain, jadi kayak ada dampak yang negatif lah dari ke luar negeri, misalkan kayak oh ternyata orang Indonesia bla 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 bla, jadi jatuhnya malah kayak wah mengancam gua sebagai orang luar harus ke Indonesia, gua harus bla bla bla, jadi gitu sih, lebih ke situ sih. Kayaknya ancaman terbesar Indonesia ya bangsanya sendiri. Iya, ya. betul, Betul, sendiri betul, bangsa betul. sendiri. Ya kan? Orang Itu dalamnya itu. Ih sabar ya. Orang dalam. Kayaknya emang harus dibenahi adalah diri kita masing-masing dulu lah. Betul. dibanding Betul. harus melihat Betul. orang lain Iya, atau betul. menghakimi, apalagi menghakimi. Banyak Iya, banget orang-orang betul. menghakimi, belum melihat karyanya udah dihakimi. Iya. Gitu. Benar-benar. Padahal niat mereka, tujuan semua orang yang bekerja di dunia entertain ini adalah untuk memajukan Indonesia, karya Yep. Indonesia. Betul. Biar makin lambung tinggi ya. Action yang marah dong. Iya Itu dong. keren banget. Nggak sumpah. ada action marah. Apaan yang lukisan Kayaknya marah? dari tadi udah Oh, udah marah-marah. lihat ya? Kan ada teasernya dong, masa gue nanya nggak lihat? Iya gimana sih? Coba dong, Santai aja, lapar ya. coba dong, marahnya. Wah, gitu kayak tuh. Gimana tuh? Lagi nggak pengen marah sih. Tadi lu udah marah-marah dari tadi. Enggak, itu nggak marah. Ini tinggal bukan dibentuk dia. aja marahnya. Enggak, itu Lu tadi udah gituin si Asyaf, kasihan lo. gituin gimana? Nyuruh dia jalan berbaris steady. Iya, gimana Coba sih? dong, gimana? Ayo Sportif dong. lah. Itu kan tadi 1 jam yang lalu. Ya Emang nggak gua apa-apa. selama itu gua Selama jahat. itu makanya kan. Lapar nih. Dek, Coba tuh,
action dulu dong, adegan yang action pas apa? di teaser itu keren banget, sumpah. Nanti ya? Emosinya dapat banget. Setelah jam 2 lah. Boleh kok balikin meja, sumpah. Iya. Bener nih. Iya. Boleh. Oh, ini aja dibanting. Jangan niru yang kayak di itu ya. Iya, cepet deh. Gue banting ya. Nah, untuk kamera tuh. Gak apa kan guys? Tuh kan. Ini budgetnya berapa sih? Ntar kita potongan aja. Ini ya Enggak, ini 500.000. awet Udah lah. kok. Daripada kita kenapa-napa, mending nanti aja. Dia nggak sportif ya kan? Bukan nggak sportif, masalahnya masalah marah ini. Banyak lighting, banyak Apa ini. hubungannya? Nggak ada Kan marah hubungannya. cuma emosi lu sendiri. Udah. Yaudah, ini aja. Ya, banting. Sini, terus tuh kayak, gituin. Ijen ke gue. Tolongin dong nih. Mana Di- nih? Mana? Kan semua orang punya masing-masing yang dikerjain. Gue Mau dari dimana dari sih, kemarin mau Iya, kan Iya. kita suruh Jihan juga Mas. action ya. Nggak usah kan, gue udah ngomong mulu. Semuanya harus action. Kamu action apa tadi? Ini dia mau abis lu. Gue dia. Kan dia humas tadi, kita gue tadi, humas dia kan kan ngomong. harus Nggak bisa, sumpah lagi lapar. Biasanya orang lapar itu marah-marah justru. Enggak, gue nggak kebalikannya gue. Ini sebenarnya Gua dia bukan sabar. aktor. Dia tuh aktor berdasarkan budget. Anjir. Ya Tuhan. Jadi karena nggak ada budget, jadi dia nggak mau acting ya. Gila, FIFA. Ya udah makanya cepetan. Apa? FIFA kan? Cepetan makanya. Ini memperbaiki citra lu, ayo cepet. Iya, tapi lapar cuy. Apa? Nanti kita itu Gua ya. nanti ya. Masuk Nanti ya. Gue nonton sendiri ngapain gue nonton sendiri? Maksudnya kan gak ditonton rame. Ya ntar kan jamnya ada lagi ntar. Lu Enggak, lama banget lu bikin series di sini. Udah next udah. Lapar sumpah lapar. Gak lah, Lagi nggak lapar. seru. Iya Ya tuh udah cukup. Gak jadi tayang nih. Jangan gitu lah. Ini dua hari lagi. Tolong lapar Cepet, berani. Acting marah begitu. Apa? Marah. Ya udah deh. Gak bisa gue. Ya udah. Lu kerasukan cahaya. Kalian pilih cinta atau persahabatan? Persahabatan. Bokis nih yang ini nih. Masa sih, tapi kan kalian Nggak bercanda. kan kalian nikah nggak bakal sama sahabat, kenapa milih sahabat? Aduh, Ayo. mana ya? Apa ya, banyak hal yang kita nggak bisa bicarain ke seseorang yang kita cintai sih. Jadi ya apa ya, punya ruang yang berbeda sih cinta sama sahabat, tapi emang lebih asik ke sahabat, ke teman gitu. Jadi lebih baik kalau nggak nikahnya sama sahabat gitu ya. Iya. Bisa jadi. Tapi nggak enak sih kalau udah sahabatan terus jadi menikah. Tapi banyak loh. Iya sih, cuma kayak kalau gue pribadi sih nggak nyaman ya kalau Oh, iya. kalian. Iya. Tapi kalau aku sih sebenarnya dengan case-case yang terjadi di kehidupan aku akhirnya kayaknya sahabat deh, karena ketika kita lagi ada masalah dengan pasangan ataupun orang yang sedang kita deket lah ya, itu kadang ketika ada masalah kita larinya ke sahabat kan. Iya. Dan ketika ada terjadi kekosongan yang ngisi kan juga sahabat. Jadi jangan sampai lupa dengan peran sahabat di kehidupan kita gitu sih. Nih ya, sekarang kita ada 2 pertanyaan netizen terpilih. Selama syuting ada gium, ada yang sulit nggak sih, terutama Pange kesulitan selama syuting film ini itu apa? Kenapa gue ya? Itu melukis doang. Melukis doang guys, karena gue nggak bisa ngegambar. Terus disuruh ngegambar ya gimana dah? Lu dipaksa kagak bisa nyanyi, suruh nyanyi ya. Gitu, cuman ya akhirnya bisa. Namanya aktor kan, Asik. harus semuanya bisa. Gitu. D. Donisa 2059. Apa tantangan menjadi seorang Alenda? Jujur, kalau orang akan berpikir hacking ya, tapi sebenarnya enggak. Justru ke pura-pura tidak bisa fighting. Itu yang paling menantang bagi aku, karena memang ya itu tadi kayak harus memplantingkan diri, terus kayak yang dengan beban berat aku segini harus pura-pura atau seakan-akan kayak nggak punya tenaga, yang kayak gitu tuh emang agak sulit karena emang anaknya kan sangat energetik. Nggak bercanda. Jadi agak sulit, agak tricky di bagian situ, dan untuk mengatur continuity-nya juga karena kan pasti, dan apalagi syuting kan kita loncat-loncat ya, jadi emosinya itu harus dijaganya itu seberapa, terus kelemasan dirinya pada saat itu tuh seberapa, jadi intensitasnya tuh harus diinget-inget. Sampai aku dengan temen aku yang suka nemenin aku syuting, pasti aku minta tolong boleh rekamin nggak, jadi aku at least punya memori kemarin itu atau di adegan ini tadi seberapa ya porsinya, jadi bisa aku lanjutkan ke adegan yang mau di take berikutnya gitu. Pesan moral dari film Ada Gium yang ingin kalian sampaikan ke penonton? Cinta negara ya, nasionalisme ya gitu sih lebih situ. Cinta negara, dan tentunya tadi yang aku udah sempat sampaikan juga unsur-unsur cinta Indonesia dan moral values yang ada di Indonesia betul-betul diterapkan di film ini. Jadi ini bisa menjadi reminder untuk orang-orang, para penonton juga dalam kurun umur berapapun ya. Jadi
ini bisa menjadi reminder bahwa oh Indonesia itu punya values yang seperti ini ya. Oh apalagi kan sekarang kita juga mengikuti tren-tren internasional ya. Jadi setidaknya bisa menjadi bahan pengingat bahwa Indonesia itu ternyata terlahirnya dan berdasarkan dengan hal-hal yang disajikan di film ini. Oke nih, masing-masing satu kata mewakili Adagium. Jihan. Membanggakan. Pam. Bangkit. Asya. Luar biasa. Wah, oh mantap mantap. Oke, silakan kalian promo film ini untuk ditonton sama teman-teman di bioskop. Hai teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton film Adagium pada tanggal 26 Januari 2023. Hanya di bioskop-bioskop kesayangan Sayangan Anda. Anda. Ya. Wow. Oke. Terima kasih Jihan. Makasih loh, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata dan perbuatan, ini cuma Enggak. hiburan semata. Enggak. Diam dulu. Iya. Ini hanya hiburan semata. Sampai jumpa di Viva Cinema selanjutnya.